Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Maxpo, perkenalkan kami dari tim Harta dan saya Cinta Revalina sebagai ketua tim. Dan saya Alia Ramadhani sebagai anggota 1 dan di sebelah saya Mas Ayulina Prameswari sebagai anggota 2. Di sini kami akan mendiskusikan study case mengenai Central City Museum. Central City Museum adalah museum seni yang dibangun melalui pendanaan sponsor lokal dan berlokasi di Komplek University. Museum ini rencananya akan dikelola oleh donatur, administrator university, dan fakultas. Oleh karena itu, museum ini memiliki banyak stakeholder dengan tujuan dan harapan yang berbeda satu sama lain. Direktur museum tentu memiliki tujuan dalam direksi pemanfaatan museum. Tujuan tersebut antara lain, yang pertama, museum sebagai sarana edukasi dan pembelajaran bagi publik. Kedua, museum sebagai fasilitas studi dan riset bagi akademisi dan mahasiswa. Dan yang ketiga, museum sebagai ruang dialog, pameran, serta kolaborasi kreatif para seniman. Dalam keinginannya untuk mengimplementasikan tujuan direksi museum, direktur memiliki alasan kuat yang didasari pendapat ahli tentang penggunaan museum. Yang diantaranya adalah: pertama, menurut International Council of Museum atau ICOM, pada acara Extraordinary General Assembly of ICOM yang dilaksanakan di Praha pada tahun 2022, menyatakan bahwa museum adalah suatu lembaga nirlaba permanen yang melayani masyarakat yang meneliti, mengumpulkan, melestarikan, menafsirkan, dan memamerkan warisan budaya, terbuka untuk umum, mudah diakses, dan inklusif. Kedua, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 pasal 2 mengenai 3 tugas utama museum, yakni pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Direktur yakin bahwa 3 tugas utamanya untuk museum perlu direalisasikan. Ketiga, untuk mendukung tujuan menyediakan ruang eksplorasi dan kolaborasi bagi seniman serta ruang edukasi publik, direktur mengutip dari konsep estetika relasional pada makalah Mobile Art Laboratory oleh Wayan Sujana 2022 yang menyatakan bahwa museum tidak hanya sebagai ruang pameran seni, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara seniman dan masyarakat untuk mendapatkan inspirasi. Berdasarkan wawancara, masing-masing stakeholder memiliki fokus yang berbeda. Sponsor utama menginginkan museum dijadikan sebagai edukasi publik dan akses masyarakat. Pihak kedua ataupun pihak universitas menginginkan museum dijadikan sebagai ruang kegiatan bagi mahasiswa dan untuk penguatan citra kampus. Sementara pihak ketiga atau fakultas dan dosen menginginkan museum dapat dijadikan sarana untuk mendukung kegiatan akademik seperti pembelajaran, terutama bagi mahasiswa pasca sarjana. Perbedaan inilah yang menjadi tantangan terbesar untuk menyelaraskan fungsi museum. Menyelesaikan perbedaan referensi tersebut, stakeholder teori oleh Edward Freeman digunakan dengan langkah-langkah keputusan yang diantaranya adalah: yang pertama, identity, mengidentifikasikan semua kepentingan stakeholder sesuai pemetaan kepentingannya. Dan yang kedua, prioritas, menetapkan prioritas secara adil dan berdasarkan kontribusi. Dan yang ketiga, align, menyelaraskan semua tujuan baik oleh direktur dan stakeholder. Dan yang keempat, integrate, dari hasil penyelarasan tersebut mengintegrasikan program yang akan diselenggarakan oleh museum. Dan yang kelima, agree, membuat kesepakatan dan SOP museum. Dan yang keenam dan yang terakhir, communicate, forum komunikasi rutin untuk evaluasi dan transparansi. Seperti yang Sobat Expo tahu, setiap keputusan memiliki resikonya. Dalam teori stakeholder, beberapa risiko yang mungkin akan muncul. Yang pertama, salah satu pihak akan mendominasi kebijakan. Ini dapat dicegah dengan struktur tata kelola yang jelas. Kedua, keputusan kompromi yang terlalu dulu bisa membuat museum kehilangan fokus, sehingga perlu penatapan prioritas berdasarkan data. Ketiga, integrasi yang kurang baik akan menimbulkan konflik baru, sehingga membutuhkan mekanisme feedback pada tiap-tiap program. Yang keempat, beban operasional bisa saja terus meningkat karena banyak pihak. Hal ini mengharuskan adanya pemantauan beban kerja secara berkala. Dalam implementasinya, para manajer sangat penting untuk mengawasi operasional, menjaga keseimbangan program, mencegah dominasi kepentingan, dan memastikan keberlangsungan museum jangka panjang. Dan kesimpulan dari studi kasus ini adalah menunjukkan bahwa direktur berperan sebagai penanggung jawab operasional museum yang menetapkan fungsi dan tujuan museum. Namun tetap mempertimbangkan preferensi stakeholder yang dapat mempengaruhi pembangunan dan administrasi. Perbedaan kepentingan ini dapat diselaraskan melalui teori stakeholder